Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Merdeka dari Belenggu Dosa Masa Lalu, yang terambil di dalam Roma 6 ayat 17. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, maka kita semua memiliki yang namanya dosa keturunan. Tanpa diajarkan untuk berbuat kejahatan, kita sudah tahu bagaimana berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat hal baik dan benar, sangat susah untuk melakukannya. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia dan rela disalib untuk menggantikan saudara, saudari dan saya dari hukuman maut. Dan sekarang kita mendapat jalan masuk menuju kebenaran oleh karena karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita masih hidup dalam daging dan tinggal di dunia yang semakin jahat. Tidak semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah hal yang baik-baik saja dan menyenangkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semua pasti memiliki masa lalu. Ada masa lalu yang baik dan ada pula masa lalu yang buruk. Tetapi ternyata dari masa lalu kita juga bisa jadi belenggu kita saat ini, bahkan di masa depan kita. Sebenarnya tidak ada satupun hal yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Baik itu penderitaan, kelaparan, bahkan iblis pun tidak bisa. Tetapi hanya dosa yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus dan kegelapan tidak ada di dalamnya. Jadi jika saat ini kita merasa jauh dari Tuhan, berarti ada yang salah di dalam hidup kita. Ada banyak hal yang membuat masa lalu kita jadi belenggu hidup kita saat ini. Bisa saja karena kita belum berdamai dengan seseorang di masa lalu, atau bisa juga karena belum berdamai dengan diri sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa hal itu bisa jadi belenggu atas hidup kita saat ini dan di masa depan? Jawabannya ialah, kita belum memaafkan baik orang yang menyakiti ataupun belum memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Dan hal ini terus mempengaruhi hubungan kita terhadap Tuhan dan sesama kita selama kita belum merdeka dari belenggu dosa di masa lalu ini. Dalam ayatnya yang ke-17 bunyinya, "Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu." Dari ayat ini menegaskan kepada kita bahwa memang benar kita manusia yang berdosa. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita oleh karena kasih-Nya. Dan dari ayat ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara merdeka dari belenggu dosa masa lalu kita, yaitu dengan cara yang pertama, bersyukur. Kita lebih baik bersyukur atas peristiwa yang kita alami di masa lalu dan bukannya mengeluh, karena dengan bersyukur maka kita akan bisa menerima hal buruk yang telah terjadi dan berdamai dengan diri sendiri atau sesama. Bahkan kita dimampukan untuk melihat hikmah di balik kejadian di masa lalu, sehingga kita siap menghadapi hari depan tanpa diikuti bayang-bayang masa lalu, sakit hati di masa lalu, trauma, dan yang lainnya. Apabila kita tidak bersyukur, berarti kita masih dibelenggu dan hanya akan menyakiti diri sendiri, sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sebab ada selubung yang menghalanginya, yaitu dosa masa lalu. Dan yang kedua ialah taat kepada Tuhan. Apabila kita taat kepada Tuhan, maka kita akan mudah menaati perintah-perintahnya. Tetapi hal ini memanglah tidak mudah, karena perlu yang namanya kerendahan hati. Saat kita masih terikat dengan belenggu masa lalu, kita berarti tidak rendah hati di hadapan Tuhan.
karena Tuhan saja mau mengampuni kita. Oleh karena itu, Dia memberi perintah kepada kita untuk mau mengampuni juga. Mari saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan bebas dari belenggu dosa masa lalu. Biarlah kita belajar untuk mensyukurinya dan taat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.